Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurma selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar matematika di kelas matematika 3. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Khairunisa, Muhammad Imron, dan Husnul Khotimah akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar dasar matematika, yaitu tentang relasi. Langsung saja yang pertama yaitu relasi refleksif. Memiliki definisi yaitu R adalah relasi pada himpunan A, R subset A kali A. Maka R disebut relasi refleksif jika dan hanya jika untuk setiap A elemen A elemen R, atau dapat didefinisikan sebagai relasi di mana setiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu relasi non-refleksif. Dapat didefinisikan sebagai R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi non-refleksif jika dan hanya jika ada A elemen A elemen R, atau dapat didefinisikan yaitu sebagai relasi di mana anggota A ada yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu relasi irefleksif. Dapat didefinisikan sebagai R adalah relasi pada A. R disebut relasi irefleksif jika dan hanya jika setiap A elemen A bukan elemen R, atau dapat didefinisikan sebagai relasi di mana setiap anggota A tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu beberapa contoh mengenai relasi refleksif, relasi non-refleksif, dan relasi irefleksif. Yang pertama, ditentukan H dengan anggota himpunan A, B, C, D, dan E. Dan R1 dengan anggota himpunan A, B, C, 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 D, 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 B, dan E. Untuk soal yang pertama yaitu apakah R1 merupakan relasi refleksif? Jawabannya adalah R1 bukan merupakan relasi refleksif karena B, bukan anggota dari R1. Karena definisi dari relasi refleksif sendiri adalah anggota dari R1 harus berelasi dengan anggota dari R1 sendiri. Sedangkan di soal ini R1 itu anggota B berelasi dengan C, sehingga R1 tidak dinamakan relasi refleksif. Soal yang kedua yaitu jika R2 dengan anggota A, B, B, C, C, D, 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 B, dan E. Apakah R2 merupakan relasi refleksif? Dan jawabannya adalah R2 merupakan relasi refleksif. Karena di dalam R2 anggotanya telah berelasi dengan dirinya sendiri. Dan soal yang ketiga, apakah R1 merupakan relasi non-refleksif? Dan jawabannya adalah R1 merupakan relasi non-refleksif. Lalu soal yang keempat, apakah R2 merupakan relasi non-refleksif? Jawabannya adalah R2 bukan merupakan relasi non-refleksif, karena R2 merupakan relasi refleksif. Soal yang kelima, jika R3 dengan anggota B, D, C, A, apakah R3 merupakan relasi non-refleksif? Jawabannya adalah R3 bukan merupakan relasi non-refleksif. Lalu soal selanjutnya, manakah di antara R1, R2, R3 yang merupakan relasi irefleksif? Dan jawabannya adalah R3. Mengapa R3 dinamakan relasi irefleksif? Karena definisi dari relasi irefleksif sendiri adalah di mana anggota si A tidak berelasi dengan anggotanya sendiri. Dan di sini dengan contoh anggota himpunannya B berelasi dengan D dan C berelasi dengan A. Nah, dari sini dapat terlihat dengan jelas bahwasannya R3 ini merupakan relasi irefleksif karena anggotanya tidak berelasi dengan anggotanya sendiri. Lalu soal yang terakhir, buatlah masing-masing satu contoh relasi refleksif, relasi non-refleksif, relasi irefleksif pada himpunan H. Jawabannya adalah relasi refleksif dengan anggota himpunan A,
B, B, C, C, D, 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 A, dan E, E. Lalu selanjutnya relasi non-refleksif dengan anggota himpunan A, B, B, C, D, 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 dan E, E. Dan yang terakhir yaitu relasi irefleksif dengan anggota himpunan A, B, C, D, A, E, B, E, dan A, D. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Imron. Baiklah, di sini saya Muhammad Imron akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Miftah. R1 adalah relasi pada keluarga himpunan A yang didefinisikan sebagai X adalah subset dari Y. Pertanyaan yang A, apakah R1 relasi refleksi? Jawabannya iya, karena setiap himpunan adalah subset dari dirinya sendiri. Dan yang B, mohon maaf teman-teman, saya belum bisa menjawab, jadi kita akan bahas bersama di lain waktu. Dan yang C, carilah suatu relasi pada keluarga himpunan A yang merupakan relasi non-refleksi. Jawabannya, relasi R3 pada keluarga himpunan A yang didefinisikan sebagai X dan Y adalah himpunan yang saling lepas. Dan yang D juga sama, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan, jadi kita akan membahas bersama-sama di lain waktu. Lanjut, yang nomor 3, R1 adalah relasi pada himpunan bilangan real yang didefinisikan oleh kalimat terbuka X lebih besar dari Y. Relasi R1 bukan relasi refleksif karena tidak ada bilangan real yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pikirkan apakah R2 yang didefinisikan oleh kalimat terbuka X lebih besar sama dengan Y merupakan suatu relasi refleksif? Jawabannya iya, R2 adalah suatu refleksi karena ada bilangan real yang lebih besar sama dengan dari dirinya sendiri. Periksalah juga manakah di antara R1 dan R2 yang merupakan relasi non-refleksif dan mana yang merupakan relasi irrefleksif. Jawabannya R1 adalah relasi non-refleksif dikarenakan ada anggota yang tidak saling berkebalikan. Dan yang R2 merupakan relasi non-refleksif maupun irrefleksif, melainkan refleksif karena setiap anggota A tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga ini, yang pertanyaan A, T sama dengan segitiga pada bidang datar dan relasi R pada T didefinisikan oleh kalimat terbuka X sebangun dengan Y. Jawabannya refleksif dikarenakan X sebangun dengan Y dan himpunan dari T yang anggotanya berkebalikan. Dan yang B juga sama teman-teman, mohon maaf saya belum bisa menjawab, jadi di lain waktu kita akan membahas bersama-sama. Dan yang C, G sama dengan garis-garis pada bidang datar dan relasi R pada G didefinisikan sebagai X tegak lurus Y. Jawabannya non-refleksi atau bukan refleksif dikarenakan terdapat himpunan yang tidak saling berkebalikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Miftah dan Saudara Imron. Nah, untuk soal halaman 176 nomor 2. Bila mana suatu relasi R pada himpunan A bukan merupakan relasi refleksif atau non-refleksif? Jawab, misalkan A 1,2,3, relasi 1,1, 1,2, 2,2, dan 3,2. Relasi R tidak refleksif karena 3 elemen A tetapi 3,3 bukan elemen dari R.
untuk soal yang nomor 3, bila mana suatu relasi R pada himpunan A bukan merupakan relasi irrefleksif, jawab. Misalkan A 2, 3, 4, relasi 2,3, 2,4, dan 2,5. Relasi R merupakan relasi irrefleksif karena anggotanya tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Yang A 3,3, 4,5 bukan relasi refleksif. B R2 3,3, 3,4 dan 5,5 bukan relasi refleksif. R3 3,3, 3,5, 4,4, 5,4 itu merupakan relasi dari refleksif karena relasi refleksif jika setiap A berlaku A, A. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, berarti kalau bukan relasi refleksif itu tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Kita lanjut ke soal yang D. R4 3,3, 3,5, 4,4, 5,4 dan 5,5 itu merupakan relasi dari refleksif. Soal yang E, R5 D kali D bukan merupakan relasi dari refleksif. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika P adalah sembarang himpunan dan dibuat tabel perkalian untuk perkalian himpunan P kali P, Q adalah himpunan dari diagonal utama dalam tabel perkalian itu, yaitu himpunan dari P, P untuk P elemen P. Jika R1 adalah relasi refleksif pada P dan R2 adalah relasi refleksif pada Q, apakah hubungan antara R1 dan R2? Nah, untuk soal nomor 5 ini belum bisa saya jawab, maka saya serahkan nanti jawabannya kepada Ibu dosen untuk menjawab soal nomor 5. Kita lanjut ke soal 6. Apakah ada hubungan himpunan A yang memenuhi sifat bahwa semua relasi pada A merupakan relasi refleksif? Maka jawabannya ada. Nah, kita lanjut ke materi baru, yaitu mengenai relasi simetri. Definisi. R relasi simetri jika dan hanya jika setiap dua anggota A, B elemen A, B elemen R, maka B, A elemen R. Untuk setiap anggota A, B dari A, jika A relasi dengan B, maka B berelasi juga dengan A. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B elemen R berlaku B, A elemen R. Contoh, misalkan R didefinisikan pada A 1, 2, 3, relasi 1,1, 1,2, 2,2, 3,3. Maka relasi R A merupakan relasi simetri karena 1,1 elemen R, 1,2 elemen dari R, 2,2 elemen R, 2,1 elemen R, dan 3,3 elemen R. Nah, kita lanjut ke relasi non-simetri. R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi non-simetris jika dan hanya jika ada dua anggota A, B elemen A, B elemen R, dan B, A bukan elemen. Ada dua anggota A B dari A, sedemikian hingga A berelasi dengan B, tetapi B tidak berelasi dengan A. Contoh soal, misalkan R didefinisikan pada A 2,3,5. Tentukan apakah relasi R 2,3, 2,5, 3,2. Maka relasi R tidak simetris karena 2,5 elemen R tetapi 5,2 bukan elemen dari R. Kita lanjut ke relasi asimetri. Definisi.
R adalah relasi pada A. R disebut relasi asimetri jika dan hanya jika setiap dua anggota A, B elemen A, maka B, A elemen A. Setiap dua anggota A, B dari A jika A berelasi dengan B, maka B tidak berelasi dengan A. Contoh A 1, 2, 3, 4 relasi 1,3, 2,4, 4,2 dan 4,4. Relasi R merupakan relasi asimetri karena 4,2 elemen R dan 2,4 elemen R, tapi 2 bukan sama dengan 4. Kita lanjut ke relasi antisimetri. R adalah relasi pada A. R disebut relasi antisimetri jika dan hanya jika setiap dua anggota A, B elemen A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B. Setiap dua anggota A, B dari A jika berelasi dengan B dan B antisimetri. R adalah relasi pada A. R disebut relasi antisimetri jika dan hanya jika setiap dua anggota A, B elemen A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B. Setiap dua anggota A, B dari A jika berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Contoh A 1,2,3 relasi 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 dan 3,3. Maka R merupakan relasi antisimetri karena A merupakan relasi antisimetri karena 1,1 elemen R, 1,2 elemen dari R, 2,2 elemen R, 2,3 elemen R dan 3,3 elemen R. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.